Ini membahas tentang hal-hal yang menyebabkan fakir ya. Fakir harta juga fakir ilmu. Ya. Terutama harta ini adalah wan naumu uryanan. Nah, kemarin disebutkan sebelumnya itu naumu subaha, kasratun naum juga ya. Kemudian wan naumu uryanan, tidur dalam keadaan telanjang. Ya, jadi tidak pakai sarung, langsung selimut di atas, itu telanjang juga. Bukan berarti dia tidak kemulan terus itu belecet. Jadi dia kemulan cuma dalamnya ini tidak pakai apa-apa. Gitu ya, karena selimut itu bukan pakaian, jadi kita harus berpakaian. Walaupun mungkin sarung, gitu ya. Wal baulu uryanan, baul uryanan, kencing dalam keadaan telanjang. Ini mungkin di hammam ya. Makanya di sini kan sebenarnya satunya itu kan sebenarnya kan untuk khusus untuk apa namanya, buang hajat kan, yang satunya mandi. Ya. Tapi kayaknya buat mandi semua kayaknya. Wal baul uryanan, dan kencing dalam keadaan telanjang, ini yang menyebabkan fakir. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub, hadas besar. Wa muttaqian ala jambin, dan makan dalam keadaan tiduran, maksudnya. Muttaqian ala muttaqian ala jambin, apa namanya? Senden ke lambungnya, maksudnya tiduran. Makan sambil layah-layah. Itu ya. Wa muttaqian, ini atop kepada wal aklu junuban wa muttaqian ala jambin. Nah, makan dalam keadaan junub atau makan sambil tiduran. Ini yang menyebabkan fakir. Wa tahawun bisa kitil maidah, dan meremehkan terhadap makanan atau hidangan yang jatuh. Makanan yang jatuh, meremehkan, alah sebutir aja, biarkan. Nah, ini sebenarnya memang ya kelihatannya remeh, kelihatannya enggak ada apa, cuma ini menandakan dia sombong, ya kan? Orang dulu ini apa namanya? Ulama-ulama zaman dulu atau orang-orang salaf, walaupun bukan ulama ya, orang biasa-biasa. Mereka ini walaupun kerjaannya apa ya? Remeh lagi ibarat. Secara akal ndak nutuk kalau kita masukkan ke akal. Mereka tiap hari makannya enak, sering makan daging misalkan ya. Cuma kerjaannya ndak sumput. Dengan apa dia? Mereka ini kalau ada makanan jatuh mereka eman, walaupun satu butir diambil. Ya, apa? Eman. Nah, gitu ya. Kalau bisa dicuci, kalau enggak dikumpulkan kasih hewan, kasih ayam kalau ada, ya. Taruh di tempat yang apa ramai semut mungkin. Walhasil diambil, barangkali bisa dicuci terus dimakan. Nah, ini menandakan dia ini apa namanya, bukan rakus, enggak. Dia ini sangat butuhnya kepada pemberian Allah. Jadi sekecil apapun walaupun satu butir, kalau itu dari Allah berupa rezeki, tetap dia eman-eman. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau meremehkan gampang ya, gampang dia menganggap gampang tahawun, meremehkan, bisa kitil maidah dengan apa tadi? Dengan makanan yang jatuh ke tanah dia remehkan, kemudian langsung disapu gitu ya. Terus jadi sampah, tidak karon, ini yang dapat menyebabkan fakir. Wa harqi qashril basal wa tsaum, dan membakar kulitnya bawang merah, al-basal. Membakar kulitnya bawang merah, wasaum, dan bawang putih. Lah terus kalau kotor ya biarkan, taruh di sampah. Nanti jadi pupuk, nggak usah dibakar. Atau kalau punya kambing, itu senangannya kambing, ya. Jadi kulitnya bawang ini senangannya kambing. Banyak orang
mengingu kambing tidak pernah ngarit. Anda pernah lihat ada di tetangga ini, kambingnya banyak, dia tidak punya lahan untuk mengarit. Ternyata kambingnya dimakannya apa namanya? Kulitnya bawang. Ya, ngambil dari gadang sana yang sudah dibuang sama orang di sampah, ditadai, manfaat untuk kambing. Ya, gitu. Nah, membakar itu, membakar apa namanya? Membakar kulitnya bawang merah dan bawang putih ini dapat menyebabkan fakir. Wakan silbet bil mindil, menyapu rumah dengan sapu tangan, mindil atau dengan gombal lah. Lain ngepel ya, kalau ngepel lain lagi, ini nyapu. Nyapu sama ngepel beda lah ya. Kalau nyapu tuh ya enggak kotoran kering yang bisa kumpulkan dengan sapu khusus, itu namanya nyapu. Tapi kalau yang sudah disiram kemudian dia lap, itu namanya ngepel, beda lagi. Nah. Watarkul kumamah fil bait, dan meninggalkan sampah di dalam rumah. Kalau pondok, ispodae, lah terus di mana? Enggak ya, dikumpulkan di mana tempatnya. Mungkin kalau di atas di kamar banyak, segera segera dikeluarkan atau segera dikumpulkan di tempat sampah yang sudah disediakan di mana. Nah gitu. Pokoknya kalau bisa jangan di dalam. Samping juga kalau di dalam nanti baunya nggak enak juga, ya kan, mengganggu suasana, nah, apalagi di malam hari. Nanti kalau baunya nggak enak, akhirnya yang datang bukan malaikat, ya, jin nanti yang datang. Minimal tikus, ya, tikus sama kecoa akan datang. Kemudian wal masyuq quddamal masyayikh, dan berjalan di depannya guru. Nah, ini dapat menyebabkan fakir. Berjalan di depannya guru. Lalu terus jalan di mana? Di belakang. Gurunya biar di depan. Ya. Ini sebenarnya kalau di ilmu adab beda ya. Kalau di adab, kalau tidak salah ta'lim wal azalah. Di mana ya? Lupa nama baca. Jadi kalau berjalan sama guru, adabnya itu kalau siang itu di belakang, kalau malam hari di depan, gitu ya. Jadi murid itu kalau bersama gurunya, kalau siang hari di belakang guru, tapi kalau di malam hari di depan guru. Untuk apa? Karena bahaya itu kalau di siang hari biasanya banyak dari belakang. Tapi kalau malam hari bahaya itu banyak dari depan. Jadi ibarat si murid ini sambil menjaga gurunya, gitu. Ini mungkin kiranya kalau di tempat yang mungkin tidak aman, tapi kalau sudah kira tempatnya aman tidak usah. Mungkin sini mana ya, daerah sini mungkin di jalan wis aman, semuanya terang ya, berarti di belakang. Ini sekiranya mungkin tempatnya tidak aman, maka murid di depan. Ya, niatnya untuk menjaga guru. Kalau malam hari. Ya. Ini ada keperluan berarti. Kalau masalah ini tidak apa-apa. Ini keperluan ya, darurat maksudnya. Tapi kalau enggak atau di siang hari, maka murid itu mestinya kalau jalan di belakang guru, ya, di depan syekh. Wa nidaul abawaini bismihima. Ini yang menyebabkan fakir juga. Memanggil kedua orang tua dengan namanya. Lah terus jangan apa ya, nama bapak, kan ya nggak usah pakai nama bapak, nah, gitu ya. Atau ibu, umi, terserah. Pokok ucap namanya. Kemudian wal khilalu bikulli khashabatin, dan wal khilal itu membersihkan gigi ya, maksudnya berselilit, nah, membersihkan sela-sela gigi.
selilit. Sunnah memang, cuma ojo sembarangan gitu ya. Jadi ada sudah dibuatkan sama orang. Jadi kalau sembarangan ini dapat menyebabkan fakir. Jadi dia membersihkan sela-sela gigi atau berselilit dengan setiap khosyabah kayu sak nemune gitu ya. Apalagi metik punya orang bahaya. Punya sendiri loh bahaya. Moro sapu diambil dipetik. Apalagi pucuknya kayak sapu. Ya, hati-hati entar sapunya kena celet kena kotornya ayam lah kan bahaya juga. Jadi sudah ada tadi kalau mau bikin selilit itu bikin khusus gitu, ngerek sendiri sudah, nah, biar bersih nanti dicuci ya baru. Jadi ini selilit khusus, bukan sak nemune gitu, ya. Pokok sak nemune kayu buat selilit. Ini kalau bukan milik orang, tidak masalah tadi tuh minimal dia dapat menyebabkan fakir. Kalau milik orang selain menyebabkan fakir nanti di akhirat hati-hati, satu selilit bisa nutup pintu surga ya Pak. Ya kan? Ada riwayat ada orang amal ibadahnya banyak cuma dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena pintu surganya tertutup oleh kayu yang dulu dia petik tanpa izin buat selilit. Ya, jadi setelah makan dianggap ini kayu enggak kanggo gitu ya. Alah, insya Allah enggak pakai ini gitu ya. Kan kadang-kadang kita gitu. Ini biasanya kayu ke gua paling ini. Padahal masih ada di areanya orang gitu. Gak apa-apa kalau ini lah. Iya kalau enggak apa-apa lah kalau orangnya dari itu. Sak selilit ini bisa nutupi pintu surga lah ya Pak. Ini kalau milik orang. Kalau milik enggak ada yang memiliki, dia ngambil terserah sekarpan gitu untuk selilit, untuk bersihkan sela-sela gigi, minimal dia menyebabkan fakir. Ya. Toh juga enggak enak dilihat orang kopros. Ya. Kok sembarang gitu ya. Takuti nanti ini kayu ternyata wis kena kotoran ayam lah ya apa. Dibuat gosok giginya dengan khusuk lagi. Kemudian wa ghuslul yad bitini wat turab. Ini membasuh tangan dengan tanah dan debu. Basuh tangan dengan sabun, ya air pakai sabun. Nah ini dengan tanah atau debu atau bahasa Madura celot ya. Beledoan celot, tanahnya gitu. Nah, ini dapat menyebabkan fakir. Wal julus ala atabah. Wal julus alal atabah. Duduk di tangga pintu. Duduk di tangga pintu. Sekarang kalau jarang tangga. Kalau dulu ya rumah orang-orang tua kita dulu kan rumah kayu kan. Ya, kan kalau pintu kemudian di bawahnya kan ada kayunya kan. Pintu ya. Ada daun pintu. Kemudian di bawahnya ada kayu. Nah itu loh, sandungan kalau bahasa Madura. Kalau bahasa ya pokoknya tangga pintu. Di bawahnya. Lah terus kalau sekarang nggak ada tangganya, ya pokoknya longgo di sore pintu itu nggak boleh. Kayak orang hilang, ya. Ente duduk di pintu kayak apa nih? Masuk sekalian, keluar sekalian, gitu ya, di tengah-tengah pintu. Lagian juga kan ganggu orang, takut ada orang mau masuk, nggak enak kan gitu. Ya. Nah, ini menyebabkan fakir dia. Wal ittika ala ahadi zawjil bab. Nah, ini juga. Dan ittika bersandar pada daun pintu. Salah satu. Bersandar pada salah satu daun pintu. Ala ahadi zawjail bab. Pada salah satu daun pintu. Kan pintu ada dua kan banyak ya. Pintu kan banyak, pintu itu biasanya ada dua, pintu normal itu ada dua. Lah dia pintunya satu kebuka, satunya ketutup. Lah dia senden di situ. Ya. Jadi senden. Ambil ndelok nang ngarep gitu ya. Kayak megaya gitu. Ini dapat menyebabkan fakir. Paham ya? Bisa dibayangkan itu.
Wat tawaddu'u fil mubarras. Ini. Dan berwudu di WC. Mubarras itu WC. Tempat buang hajat. Wat tawaddu berwudu, melakukan wudu fil mubarras di tempat buang hajat. Ya segampangnya kalau kita mandi di situ loh. Ya. Kalau satunya enggak, karena itu khusus mandi. Ya paling kalau ente terpaksa kencing di situ. Ya, tapi ya besing. Kalau satunya itu memang khusus untuk apa namanya? Untuk buang hajat, besar atau kecil. Nah, kita wudhu di situ, ini dapat menyebabkan fakir. Tuh di mana wudhunya? Di luar, sudah ada tempatnya itu. Ya. Wa khiyatatus saub ala badani. Ini yang menyebabkan fakir. Menjahit pakaian yang masih nempel di badannya. Jadi dia pakai baju, sobek sambil dijahit. Jadi jahitnya itu enggak dilepas. Jadi kalau jahit baju dilepas, jadi bukan masih ketika ada di badan. Ini menyebabkan fakir. Wa tajfiful wajhi bisaub, mengeringkan wajah dengan baju. Sering kita ya, kalau ada wudu nggak ada lap, ini ya gini ya. Ini menyebabkan fakir tanpa terasa. Lah terus saya keringkan dengan apa? Kalau bisa, kalau memang ini bekas mandi bekas wudu ya, bekas wudu enggak usah dilap. Kalau memang bukan bekas wudu ya pakai anduk. Ada kan anduknya. Bukan baju. Lagian kalau kita pakai baju, bajunya basah, make enggak enak gitu ya. Jadi syarat ini ngatur gini nih biar kita ini hidup enak. Wayai jemek ya jemek, wayai kering-kering begitu. Ojo wayai kering sih jemek gara-gara dia pakai baju yang barusan buat ngelap wajahnya, akhirnya ada bekas basahnya. Nah ini. Jadi pakai kalau ngeringkan wajah, ya semua ya wajah juga dengan anunya badannya, terutama wajah itu bukan dengan pakaiannya saub tapi dengan anduk, mindil bil mindil dengan anduk. Lagian sapu tangan kan juga ya dianjurkan pakai sapu tangan ya. Biar nanti kita ini kalau kalau mungkin keringetan ya diterik matahari, kalau ada sapu tangan enak tinggal ngelapi wajahnya ndak kumuh gitu, ketok seger, ketok glowing gitu ya kalau bahasanya. Watarku baitil angkabut fil bait, meninggalkan rumahnya angkabut. Apa angkabut? Laba-laba, meninggalkan sarang laba-laba di rumah. Nah, ini ya, meninggalkan sarang laba-laba di rumah. Laba-laba itu apa? Ya, pokok laba-laba ini hewan yang membuat tempat yang itu rumahnya yang sangat itu ya sangat remeh itu ya. Jadi disentuh sedikit sudah itu laba-laba semua. Kan banyak kan jenisnya. Bukan laba-laba yang itu ada, ya itu juga termasuk kalau ada di rumah, termasuk yang kecil-kecil juga. Yang kadang-kadang kalau di rumah itu nanti akhirnya jadi bahasa Indonesia kok nggak bisa ya, bang sabang kalau bahasa Indonesia ya, bang sabang, tahu ya bang sabang ya? Itu loh kotoran di rumah di atap kayak keleler itu, yang perlu ini loh, badang. Meninggalkan itu di rumah, enggak tahu berseni, dapat menyebabkan fakir. Makanya kalau kita sulit rezekinya kok delon di atas, walah ini yang garai badang. Meninggalkan badang di rumah. Kalau bahasa Maduranya bang sabang, yang tahu. Atau ini, karena itu ya yang menjadikan kan itu asalnya kan laba-laba itu biasanya dekat lampu biasanya. Nah, itu ya dekat lampu. Itu kan laba-laba itu putih itu. Nah itu buat sarang itu. Nah itu dibiarkan itu ya itu yang menyebabkan fakir. Nah, ini contohnya itulah. Nanti kalau nggak tahu itu contohnya. Nah, meninggalkan itu. Nanti kelamaan banyak dah. Bergantungan hitam-hitam. Nah, itu perlu dibersihkan.
Kalau meninggalkan itu dapat menyebabkan fakir. Wa tarku baitil ankabut fil bait. Menandakan orangnya kurang bersihan gitu ya. Wa tahawun bis shalah, meremehkan salat, menggampangkan salat. Wa isra'ul khuruj minal masjid ba'da salatil fajar. Oh ini. Dan keburu keluar dari masjid setelah salat subuh. Kita enggak salat subuh di masjid, salat subuh di pondok ya. Kalau kita ke masjid atau buru-buru ya, terutama kalau pagi ya, ba'da salatil fajar. Kecuali ada perlu, kalau ada perlu enggak masalah lagi. Ini ada perlu ke rumah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Kecuali mungkin perlunya mau taklim, ada apa, ada kegiatan penting, nggak apa-apa kalau itu. Nah, wal ibtikar fid dhahabi ila suq. Wal ibtikar fid dhahabi ila suq. Berpagi-pagi fid dhahabi di dalam pergi ila suqi ke pasar. Ini dapat menyebabkan fakirnya. Loh itu, dia pagi-pagi ya alhamdulillah rezekinya iya soalnya dia soro gitu ya. Jadi rezekinya bukan rezeki yang mudah ndak, dia carinya soro gitu ya. Sepadan dengan keringatnya. Lah dia bayangkan berangkat jam 2 nanti pulang dohor. Dapatnya ibarat 200 misalkan. Ya sudah ya itu sepadan dengan sepadan dengan apa namanya? Dengan keluarnya. Wah, keluarnya kan ngotot pagi hari. Tapi kan soro, ya kan. Berpagi-pagi yang mestinya dia wiritan dulu, ya kan ya, wiritan dulu, nyantai dulu, ngopi dulu sebentar. Ya. Dia ke susu ya gitu ya. Akhirnya tadi ya mungkin dia dapat, cuma dapatnya bukan dari yang layah tasib tadi, dia dapatnya memang dia dasarnya soro gitu ya. Kalau dihitung sebenarnya ya masih sorowan kerjanya daripada dapatnya. Nah, gitu. Wal ibtikar fi dhahabi ila suq wal ibta' fi ruju' minhu. Ini ya, lambat atau pelan kalau kembali dari pasar. Jadi pulang berangkatnya itu cepat, berangkatnya ndisi-ndisian, ya keburu, kalau pulang nyantai. Ini yang menyebabkan fakir. Jadi pergi ke pasar keburu ibarat gitu ya. Kalau pulang nyantai. Maksudnya nyantai itu masih ta'annas di pasar. Nah, gitu ya. Kemudian wasyira'u kasiratil khubzi minal fuqara'is su'al. Dan membeli kasiratil khubzi, rontokan roti yang sudah rusak ya, rontok ya gitu ya. Minal fuqara'il su'al, dari pengemis yang meminta. Dari orang ngemis yang meminta jual roti rusak misalkan ya. Ini juga dapat menyebabkan fakir. Ya. Lagian kalau orang kaya lapo gitu ya, tuku seperti itu. Beli yang bagus sekalian roti, atau enggak kasihkan uangnya sodakokan kepada orang miskin tadi. Enggak usah diambil rotinya. Kemudian wa du'a usyar alal walad, mendoakan jelek kepada anak. Ini yang juga yang menyebabkan apa namanya? Yang menyebabkan fakir, mendoakan jelek kepada anak. Ini bagi orang tua berarti. Wa tarku takhmiril awani, dan tidak menutup wadah di malam hari juga menyebabkan fakir. Wadah, sunnah kan? Sunnah kita ini menutup semua wadah di malam hari. Terutama wadah-wadah yang isi makanan, atau ini wadahnya makanan, terutama yang masih isi makanan. Itu sunnah ditutup. Minimal kalau nggak ada tutup, pakai beting atau kayu atau apa yang bisa nempel di atas dengan baca bismillah. Itu di jubat ada. Minimal itu. Kalau bisa tutup dengan rapi. Karena takutnya ada riwayat mengatakan bahwa di 1 tahun itu Allah nurunkan penyakit bala wabah di 1 malam. Dalam setahun ada 1 malam Allah nurunkan wabah penyakit ini, kalau turun mengena ke sebuah wadah yang terbuka,
nemplek di situ, diminum, maka yang minum akan terkena wabah tadi. Ya. Malam kapan nggak ada yang tahu. Ini rahasia, nggak ada yang tahu. Makanya disunahkan untuk ditutup. Kalau sudah tertutup maka wabah tadi tidak bakal masuk ke sana. Atau kalau nggak ditutup dia pakai beting atau apa ya, sendok, kalau gelas mungkin, atau pokoknya bisa menggantung di atasnya, bisa nempel di atasnya dengan membaca Bismillah. Walaupun tidak tertutup maka insya Allah penyakit atau wabah tadi akan nempel di situ, tidak sampai turun ke bawah. Itu minimal kalau malam hari. Kalau enggak, ini maka nanti bakal dapat menyebabkan fakir. Hati-hati nih ya. Wa itfa'is siraji bin nafsi. Ini ya dulu kita nih ya. Wa itfa'us siraji bin nafsi. Apa? Mematikan lampu dengan ditiup. Ya. Umum gitu ya. Terus apa ya gini kan? Dengan apa namanya? Dengan apa namanya? Ya dengan apalah? Dengan mungkin dengan tangan atau dengan alat, dengan kertas dikebasi kan mati biasanya. Bukan ditiup. Termasuk ini apa namanya? Ulang tahun, ya kan ya. Kan mematikan lilin lampu ya dengan ditiup. Nah, gitu. Bin nafs itu dengan apa? Dengan nafas ditiup, gitu. Ini menyebabkan fakir. Wa kullu dzalika yurisul faqr, semuanya itu dapat menyebabkan fakir. Urifa dzalika bil asar, dapat diketahui hal itu melalui asar. Asar ini kalam-kalam sahabat atau kalam-kalam ulama. Ini ya. Wa kadza al-kitabah biqalamil ma'qud. Ini ya. Jadi orang pelajar ilmu ini ada harganya. Jadi harga diri gitu ya. Jadi harus mulia. Barang kalau untuk ta'lim lek wis ndak layak dipakai guaan atau dandani sing apik gitu ya. Apa ini artinya? Nulis dengan pena yang ditaleni. Ma'qud. Ya. Wes penanya pecah, wes kodal kandel lu taleni. Ya. Buat nulis ini menyebabkan fakir. Oh, ini kan saya kan zuhud, lo bukan zuhud. Ya, itu berarti tidak duit, zuhud. Ya zuhud. Kok cek nemene gitu ya. Ini bukan urusan zuhud, bukan. Urusan harga diri gitu ya, karena ini ilmu. Ya. Kalau zuhud jangan di sana, kalau mau zuhud kawasan jajan. Uang jajannya belikan pulpen gitu. Wah dia pulpennya pintalan gitu ya, talenan kabeh atas bawah dengan karet, jajannya jos gitu ya. Alasan zuhud dalam belajar ya enggak bisa ya gitu. Zuhud itu dalam makanan, kalau dalam belajar yang bagus, karena ini harga diri belajar, harganya ilmu. Nah gitu ya. Wal imtisad bimishtil munkasirin, dan menyuri, imtisad itu nyuri dengan suri yang sudah pecah. Wes suri kada separuh gitu ya, suri kada separuh atau banyak yang pecah, dia buat suri ini dapat menyebabkan fakir. Lagian kalau banyak yang pecah surinya enggak sempurna gitu ya, ada kotoran di rambut ini enggak kena semua, sebagian saja. Nah, jadi menyuri ya, apa nyuri? Nyisir ya, menyisir rambut dengan sisir yang pecah, gowang termasuk sama. Ya, wes tukel kada separuh buat nyisir. Ya. Kalau ndak punya sisir, ojo ngingu rambut, gunduli gitu ya. Wes mari udah. Wa tarkud doa bil khair lil walidain. Ini juga yang penting nih. Meninggalkan doa atau tidak berdoa, tidak mendoakan baik kepada orang tua. Tidak pernah mendoakan orang tua. Ini menyebabkan fakir. Makanya salah satu, kalau kita ini pengen baik, rezekinya pengen lancar, orang tua
terutama ini. Doakan terus orang tua. Berapa kali? Minimal jangan sampai kurang dari 5 kali sehari, itu wajib lah. Kalau kurang dari 5 kali itu termasuk uququl walidain. Kita dianggap durhaka pada kedua orang tua. Anak ini ada keterangannya di Tanbihul Ghafilin, bisa dilihat di sana ya, tentang masalah birrul walidain, mendoakan orang tua. Itu ulama berpendapat wajibnya mendoakan orang tua itu dalam sehari itu sebanyak 5 kali, wajib itu. Itu paling sedikit. Kurang dari 5 kita masuk uququl walidain, durhaka sudah kita. Banyaknya berapa terserah, sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Anak kalau insya Allah anak kalau tidak salah dulu Habib Ali itu pernah mengatakan 100 kali kalau bisa, 100 kali kalau bisa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada ruginya ya, enggak ada. 100 itu biasa sudah sebenarnya. Orang tua lah ya, orang tua. Jangan sampai kurang dari 5. Kalau bisa lebih 100 atau lebih terserah. Jam berapa? Jam 5. Kemudian wa ta'ammum qa'iman, wa ta'ammum qa'idan. Memakai sorban dalam keadaan duduk. Jadi memakai sorban itu sorban imamah, bukan sorban gini ya, imamah. Imamah, kekeliruan apa aja. Ta'ammum. Ta'ammum itu imamah. Kalau itu bukan sorban sebenarnya, bukan imamah itu rida. Ya. Jadi kalau kita pakai semacam ini jadi penjaganya bahu ini diginikan, itu namanya rida, burdah, rida itu ya, atau syal kalau bahasanya, tapi bahasanya rida, burdah. Kalau itu dipakai diuputno ke kepala namanya imamah. Apakah harus putih? Enggak, ente itu ridanya itu uputno kepada ke kepala sudah jadi imamah. Salat sudah beda sudah. Ente sudah 70 derajat pahalanya daripada yang tidak berimamah. Putih tidak apa-apa, terserah gitu ya. Memakai imamah qaidan dalam keadaan duduk. Ini dapat menyebabkan fakir. Terus apa ya berdiri? Ya kan kalau duduk kan tidak enak, kalau berdiri itu enak. Enaknya apa? Iso ngoco, gitu ya. Jadi leluasa. Kalau duduk kan koco kan di atas biasanya, kaca tuh di atas biasanya. Jadi berdiri sambil ngadep kaca biar indah. Kalau imaman kok mopret-mopret Hasan nggak usah imamahan gitu ya. Kan imamah kan biar indah kan. Kemudian watasarwul qaiman, memakai celana dalam keadaan berdiri, ini juga menyebabkan fakir. Dan juga bahayanya kalau kita pakai celana dalam keadaan berdiri itu mudah jatuh, ya kan? Kan paling tidak kita kan bakal ngangkat satu kaki kan kalau bercelana. Nah, ini mudah jatuh. Selain gampang jatuh, dapat menyebabkan fakir. Nah, ini ya. Wat taktir. Taktir ini terlalu pelit. Kalau punya. Sekali lagi kalau punya. Jadi emanan gitu ya, emanan. Ya. Padahal jajan ada sama orang tuanya dijamin ente jajano lah tiap hari 5.000 enggak apa-apa. Kecuali ada tujuan ya, dia enggak pernah jajan, ada apa misalkan ada apa tadi? Atau dia perlu sesuatu, mestinya dia ini mampu tapi dia eman gitu ya, eman kayak terlalu pelit gitu ya, pelit. Padahal kejiwanya sendiri. Nah, itu ya. Jadi terlalu pelit. Nah, jadi terlalu pelit. Taktir itu terlalu apa ya? Pailit, terlalu pailit kalau bahasanya. Terus wal israf, juga keterlaluan juga, ini juga tidak baik, menyebabkan fakir. Terlalu pelit menyebabkan fakir,
terlalu israf, berlebih-lebihan juga menyebabkan fakir. Wal kasal, kasal ini malas. Pasti ya kalau malas ya menyebabkan udah laka lapo-lapo. Kasal, aneh. Ya paling tidak dia wiritan mungkin ya. Al harokah barokah kan. Apalah yang bisa dikerjakan. Kecuali kesel, maksudnya kesel itu mau istirahat. Memang istirahat gitu ya. Tapi istirahat tok mungkin mulai pagi sampai ketemu pagi lagi istirahat. Ini bukan istirahat namanya nih. Ini berarti kasal berarti. Ya, jadi kasal itu daripada ini masuk ngambil daripada bahasa Arab kasal ini, kasal. Ya. Jam 5. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan.